Pernyataan kuasa hukum Ruben Onsu sebelumnya terkait anak dan nafkah rupanya membuat kuping Sarwendah kepanasan. Kini tudingan balasan diungkapkan Sarwendah terhadap Ruben Onsu. Sarwendah mengungkap bahwa Ruben Onsu diduga tidak membiayai sekolah anak-anaknya selama 6 bulan belakangan ini atau sejak akhir tahun 2025. Tak hanya itu, Sarwendah juga mengungkap soal cicilan rumah dan mobil yang macet dan diklaim pihak Sarwendah diduga menjadi tanggung jawab Ruben Onsu. Namun tudingan Sarwendah tersebut diklarifikasi Ruben Onsu. Pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang menilai Sarwendah cuci tangan ketika Ruben tidak bisa bertemu anak-anaknya. Bahkan Ruben Onsu dalam sambungan video call dengan awak media melalui handphone kuasa hukumnya memberikan ultimatum kepada Sarwendah terkait pengasuhan anak. Lantas, apa yang membuat Ruben Onsu merasa mendapat framing dirinya diduga sebagai orang yang tidak bertanggung jawab? Benarkah belakangan ini Sarwendah Kemabli didatangi oleh debt collector untuk melakukan tagihan cicilan mobil dan rumah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara pasca perceraian antara Sarwendah versus Ruben Onsu tampaknya masih terus berlanjut. Kuasa hukum Sarwendah tiba-tiba angkat bicara dan membantah dengan tegas tudingan bahwa ia diduga menyulitkan Ruben Onsu untuk bertemu dengan anak-anaknya. Pihak Sarwendah menunjukkan kesepakatan dengan Ruben Onsu dan mengungkap bahwa draft awal kesepakatan tidak membahas soal aturan bertemu anak. Mengingat Ruben sendiri memang ayah kandung dari anak-anaknya. Pihaknya membantah tuduhan pihak Ruben Onsu bahwa Sarwendah mempersulit Ruben untuk bertemu dengan anak-anaknya. Kuasa hukum Sarwendah bahkan menyebutkan bahwa hal itu hanyalah soal komunikasi saja. Selama ini pihak Sarwendah mempersilahkan Ruben Onsu agar menghubungi anak-anaknya secara langsung tanpa melalui dirinya lagi. Jadi kenapa kami lakukan klarifikasi dalam bentuk konferensi pers? Karena sudah sangat-sangat mengganggu klien kami. Ya. Apa yang mengganggu? Yang mengganggu adalah apa yang disampaikan oleh RO melalui kuasa hukumnya banyak yang tidak benar, bahkan menyesatkan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Dan tentunya sudah pasti pernyataan yang tidak benar ini membuat klien kami dirugikan. Perlu kami klarifikasi bahwa draft awal akta kesepakatan tidak membahas mengenai waktu bertemu anak 2-3 hari dalam seminggu sebagaimana yang disampaikan oleh RO melalui kuasa hukumnya. Kenapa? Karena klien kami berpikir bahwa ini kan hubungan ayah dan anak, hubungan ibu dan anak, kenapa harus diatur harinya? Ini hanya masalah komunikasi saja kok. Mau bertemu silahkan datang. Silakan hubungi anak-anaknya, dan memang diatur di dalam akta ini diberikan kesempatan seluas-luasnya, baik melalui telepon secara tidak langsung atau berkunjung secara langsung. Itu sudah diatur. Kemarin bahwa dipersulit, mana bukti mempersulitnya pertama, ya. Yang kedua, tunjukkan bahwa RO pernah meminta nggak WA ke klien kami. Ini kan ibu dengan bapak nih, nggak ada nih mantan ibu, nggak ada mantan bapak nih. Jadi komunikasinya bapak dengan ibu, ya, mantan istri. Jadi kalau itu ada komunikasinya, misalnya, tolong dong saya mau ketemu anaknya lagi apa, komunikasikan. Pernah nggak coba? Coba tanyakan ke Bang Minola, pernah nggak klien Bang Minola WA kepada klien kami meminta anak? Nah, pada saat meminta pun, yang namanya anak, ini kan punya jadwal. Jadwal yang prioritas. Apa?
Kalau jadwal prioritasnya pendidikan, ya selesai pendidikan, komunikasikan, baru diatur dengan bapaknya. Jangan juga memaksakan keinginan bapaknya. Bukan masalah anaknya yang memaksakan, bukan. Memang ibunya yang memberikan les, ya, memberikan kegiatan untuk kepentingan anak. Tetapi dikomunikasikan. Kalau memang si anaknya lagi di rumah, lagi santai, ya disampaikan. Ya, lalu diminta dari pihak RO juga harus melakukan permintaan. Anaknya bisa nggak saya bawa? Ini kan nggak ada komunikasi, tiba-tiba preskon bilang ini dipersulit loh. Mana bukti mempersulitnya yang mana? Bukti mempersulitnya yang mana? Klien kami dengan tegas yang pertama ya menyampaikan ke kami bahwa tidak pernah menutup satu hari pun untuk bisa dibawa anak ini oleh bapaknya. Tetapi bapaknya pernah datang nggak ke rumah untuk meminta atau WA kepada, nggak pernah ada. Terus sekarang kalau misalnya tiba-tiba langsung dibilang dipersulit, yang mananya yang dipersulit? Ya, Bang Minola juga menyampaikan bahwa terkait dengan anaknya suka mementingkan kepada neneknya, nggak seperti itu. Ya, faktanya tidak seperti itu. Ya, memang kalaupun sudah janjian sudah pasti kalau dibilang bisa bisa, kalau memang dibilang tidak bisa tidak bisa. Tetapi untuk datang ke sana juga ya silakan, nggak pernah ditutup. Misalnya RO datang terus ditutup nggak ada anaknya, padahal anaknya ada di dalam, itu juga nggak pernah dilakukan sama klien kami. Ya, kalaupun sudah ada waktunya pun kan harus dikoordinasikan. Ya, anaknya les sampai jam berapa, bisa sampai jam berapa. Jangan juga egois lah, ya kan gitu. Mengambil semua, mau menabrak jadwal les. Ya, menurut saya hanya koordinasi antara kliennya Bang Minola dan klien kami, selesai. Nggak ada yang dipersulit. Jadi saya tegaskan sekali lagi, nggak ada yang dipersulit. Kuasa hukum Sarwendah juga mengungkap bahwa Ruben Onsu diduga tidak lagi membiayai sekolah, les, dan biaya rumah sakit anak-anaknya sejak akhir tahun 2025. Pihaknya menyebut bahwa kini kliennya lah yang membayar semua kebutuhan anak-anaknya sejak 6 bulan yang lalu. Demi memperkuat argumennya, kuasa hukum Sarwendah pun membeberkan serangkaian bukti transfer bernilai fantastis. Mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah yang dikeluarkan langsung dari kantong pribadi Sarwendah. Entah untuk mendesak Ruben melakukan kewajibannya atau karena apa, pihak Sarwendah sudah mulai menyampaikan suatu peringatan bahwa jika hal ini berlarut-larut, maka pihaknya bukan tak mungkin akan mengungkap alasan sesungguhnya atau penyebab asli dari perceraian mereka ke publik. Ini yang berdasarkan komunikasi sebelum akta kesepakatan itu ditandatangani. Jelas disebutkan bahwa masih aku yang bayar sampai mereka selesai sekolah. Oke, kemudian sampai kuliah? Ya, sampai kuliah. Jadi pernyataan yang menyatakan bahwa klien kami yang mengatur mau ini mau itu, kemudian dia yang membiayai, kita yang menerima, itu faktanya demikian. Jadi memang sudah dibicarakan sebelumnya. Saya cuma mau sampaikan begini, bahwa klien kami ini, kita ada kiasan ya. Kiasan itu adalah meskipun semut itu kecil, tapi kalau diinjak gajah sekalipun akan menggigit. Jadi jangan sampai ya Wenda selama ini diam, ya Wenda selama ini seakan-akan terlihat tidak punya kekuatan, tapi kalau terus ditekan seperti itu dia akan bicara. Bicara apa? Banyak hal, ya. Bahkan alasan sebenarnya dari perceraian pun dia belum sampaikan, ya. Itu biar menjadi bagian dari hidup Wenda yang akan disampaikan pada saat yang tepat, ya. Yang saya yakin itu menjadi alasan utama perceraian. Sementara itu, pihak Ruben Onsu yang merasa dipojokkan pun dengan sigap langsung bereaksi dengan membuat klarifikasi sebagai hak jawab atas tuduhan pihak Sarwendah. Pihaknya menunjukkan bukti chat Ruben Onsu dengan anaknya Thalia. Menurut screenshot chat yang ditunjukkan kuasa hukumnya, chat dari Ruben kepada putrinya jarang direspon. Bahkan kalaupun direspon hingga berhari-hari lamanya, pihak Ruben juga mengungkap bahwa Sarwendah juga menyampaikan berbagai alasan dengan mengatakan kepada kliennya, di antaranya anaknya sendirilah yang menolak atau tak untuk bertemu Ruben. Hal itu memperlihatkan kepada pihak Ruben Onsu kesan bahwa Sarwendah seolah-olah mencuci tangan setiap kali Ruben mengutarakan kerinduannya untuk bertemu buah hatinya. Ini ada bukti-bukti chat. Ya, nanti boleh setelah preskon ini minta ke rekan saya
bagaimana Ruben berusaha untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya itu melalui S. Jadi kalau dikatakan hubungi aja ibunya, yang itulah yang dilakukan oleh Ruben. Tapi apa jawaban daripada S? Langsung aja ke anaknya. Artinya S cuci tangan, sebagai seorang ibu patut diduga cuci tangan. Karena ada kata-kata langsung aja ke anaknya. Tapi ketika minta uang biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, selama bertahun-tahun dari tahun 2024 itu, dia tidak menyuruh anaknya yang meminta. Dia yang meminta. Betul? Betul ya? Karena ada komunikasi juga, chatting-chattingan bagaimana S meminta uang belanja, kan begitu. Sudah pernah kami buktikan. Kenapa nggak anaknya aja suruh minta uang pemeliharaan, uang pendidikan? Pak, uang sekolah saya, uang les saya, betul tidak? Tapi kenyataannya, menurut dugaan Ruben, handphone itu kan pasti tidak bisa 24 jam di tangan anaknya. Sehingga nanti bisa di cross check setelah klarifikasi ini di sini, ya, itu berhari-hari kemudian baru ada balasan dari anaknya. Ya ada berhari-hari baru Thalia memberikan jawaban kepada Ruben gitu. Jadi tidak pada saat di chat itu. Ya ini nanti boleh, setelah ini boleh diambil, ya. Nah, Setelah ini. ya, jadi ini ada buktinya. Jadi kalau dikatakan kalau mau ketemu anak langsung aja ke mamanya, loh, memang itu yang dilakukan. Tapi apakah itu dilaksanakan? Tidak. Ya, kalau misalnya kita sudah mengakhiri hubungan perkawinan kita dengan baik-baik karena tidak ada satu kesepemahaman, adanya perbedaan prinsip dalam mencapai kebahagiaan, tapi kan harusnya tidak merusak hubungan silaturahmi. Harusnya kalau berkaitan dengan masalah anak, ini masih domain berdua. Masih domain ibu, masih domain ayah. Sabar itu ada batasnya. Dan saya nggak tahu berapa lama sabar Ruben melihat situasi yang seperti ini. Ya. Kemudian ada kata-kata, dia akan speak up. S akan speak up. Ruben bilang speak up aja. Kalau memang ada sesuatu hal yang menurut mereka itu kunci yang membuat bisa semuanya jadi berbeda dengan speak up-nya S, silakan speak up. Ditunggu speak up-nya. Tapi ingat, Ruben juga punya hak untuk speak up. Karena Ruben juga punya sesuatu yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang juga menjawab pernyataan pihak Sarwenda soal anak-anaknya tidak dibiayai Ruben sejak sekitar 6 bulan terakhir. Lalu pihak Ruben menilai bahwa muncul framing belakangan ini yang berusaha memojokkan pihaknya bahwa Ruben Onsu tidak bertanggung jawab. Menurut kuasa hukum Ruben Onsu, seharusnya nafkah tersebut tidak menjadi alasan bagi Sarwenda tidak melaksanakan kewajibannya mempertemukan anak-anaknya dengan Ruben. Sebab menurut pihak Ruben Onsu, pihaknya telah memenuhi semua kewajibannya sebelum 6 bulan belakang ini. Bahkan ia klaim jumlahnya melebihi dari kesepakatan awal. Dari mulai perceraian, tidak ada diskusi tentang perlu tidaknya, berapa biayanya, tapi yang terjadi adalah ini adalah segini butuhnya. Bulan ini segini butuhnya. Dan nilainya teman-teman dan masyarakat bisa lihat, sudah pernah kami sampaikan, ratusan juta. 200 juta, 197 juta. Ya. Bahkan biaya-biaya yang tidak seharusnya menjadi tanggung jawab Ruben lagi pun masih ditanggung jawab oleh Ruben. Ya. Itu sudah pernah kami sampaikan, seperti asuransinya pun masih dibayar oleh Ruben, padahal sudah tidak terikat dalam perkawinan lagi. Jadi, kalau dibilang tidak bertanggung jawab, di mananya tidak bertanggung jawab? Ya, uang tong sampah ada kaitan nggak? Uang plastik sampah ada kaitan nggak dengan pemeliharaan dan pendidikan anak? Coba masyarakat Indonesia yang saya yakin cerdas dan tidak memihak, coba sampaikan kepada saya apakah biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak itu ada nggak kaitannya dengan plastik sampah yang 9 juta per bulan? Nggak ada, dibayar sama Ruben. Ya, tapi apakah hak Ruben untuk bertemu, berkumpul dengan anaknya 2-3 hari dalam seminggu itu diberikan? Tidak diberikan. Ya, jadi ini yang kemudian menjadi sesuatu hal yang problem. Sebenarnya kalau misalnya semuanya dimusyawarahkan, semuanya didiskusikan dengan baik-baik, harusnya
Janganlah justru pada waktu telah terjadi perceraian kita ribut mengenai masalah ini. Orang-orang pada waktu proses perceraiannya yang ribut. Kita proses perceraiannya smooth, tenang, nggak ada riak, nggak ada gejolak. Justru sudah terjadinya perceraian, timbul gejolak, timbul informasi di sana, timbul isu di sana, timbul cerita seperti ini yang seharusnya sudah tidak tempatnya lagi membicarakan hal-hal seperti itu. Ini salah satu nih yang dikirim oleh Ruben nih, seperti ini nih ya. Sarwendah belak-belakan, ya. Ruben Onsu tak bayar sekolah anak pasca cerai ini. Jadi kayak begini nih. Sementara kemarin udah kita tunjukkan betapa besarnya uang bulanan yang diberikan oleh Ruben. Baru berapa bulan udah kayak begini yang muncul. Teman-teman juga yang menjadi saksi ketika dipertontonkan dari bulan ke bulan selama setahun lebih lamanya biaya yang begitu besar untuk seorang mantan atas nama anak. Apakah itu membawa Ruben bisa berkumpul 2-3 hari dengan leluasa bersama anaknya? Tidak. Lama-lama Ruben berpikir, kenapa saya melaksanakan kewajiban saya sementara hak saya tidak pernah diperhitungkan? Jadi ketika Ruben melakukan aksi protes dengan tidak melaksanakan kewajibannya, karena dia juga bicara mengenai masalah haknya, lalu kemudian kita anggap itu adalah suatu titik lemah, dan kita menggembar-gemborkan, 6 bulan saya nggak dinafkahi anak saya. Lupa yang bertahun-tahun. Di sisi lain, pihak Sarwendah mengaku kembali didatangi debt collector diduga mencari Ruben Onsu terkait cicilan yang macet. Lantas, seperti apa tanggapan menohok dari Ruben Onsu terkait hal tersebut? Di sisi lain, dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Sarwendah menyebut bahwa kliennya baru-baru ini kembali didatangi oleh debt collector yang kedua kalinya. Hal itu terkait dengan penagihan salah satu unit mobil yang menurut pihak Sarwendah adalah menjadi aset milik Ruben. Pihak Sarwendah pun membeberkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Ruben Onsu diduga hanya memberikan aset-aset yang bermasalah kepada Sarwendah, di mana menurut pihak Sarwendah, aset-aset tersebut faktanya masih ditahan oleh pihak bank akibat adanya kewajiban pembayaran yang belum tuntas. Lantas, kuasa hukum Sarwendah pun mempertanyakan bagaimana ada pesan WhatsApp penagihan kepada kliennya Sarwendah. Pihaknya meminta agar jangan lagi mengusik Sarwendah atau mengganggu kliennya dengan tunggakan-tunggakan tersebut. Kemudian kita masuk ke topik yang kedua terkait dengan pembagian aset. Nah, ini yang menarik nih. Sangat lantang kemarin disampaikan oleh kuasa hukum RO bahwa klien kami yang memilih, saya mau ini, kamu itu, begitu ya. Kami punya fakta percakapan sebelum akta kesepakatan ditandatangani. Bahkan klien kami menyatakan bahwa klien kami hanya butuh 1 rumah saja. Hanya butuh 1 rumah saja dan itu untuk kepentingan anak-anaknya. Tidak butuh rumah banyak. Semua aset villa, apartemen, rempoa, ini nama-nama properti ya, itu menjadi hak milik kamu. Lalu kemudian dijawab, jangan, aku nggak mau. Lalu kemudian bahkan klien kami menyampaikan lagi, aku nggak butuh banyak rumah, aku cuma mikirin anak-anak aja kok. Kemudian dibahas lagi, aku masih ada rumah orang tua aku dan aku masih bisa numpang di sana. Jadi terjawab ya, bahwa pembagian aset properti sudah disepakati dengan sangat baik antara RO dan klien kami. Ya, jadi tidak ada ribut-ribut dulunya gitu loh. Jadi memang disepakati dengan sangat baik. Nah, terkait dengan pembagian aset ini yang menarik. Ada 4 aset properti dan ada beberapa mobil. 4 aset properti, 2 aset yang menjadi milik klien kami, dokumennya belum bersih. Dalam arti apa? Dalam arti sertifikatnya masih di bank, masih dijaminkan. Lalu 2 aset yang menjadi hak RO, sertifikatnya bersih. Sertifikat pertama untuk apartemen atas nama RO ada di RO, sertifikat villa dan tanah atas nama klien kami Sarwendah ada di dalam penguasaan klien kami saat ini. Timbul pertanyaan dong,
Benar dong berarti. Kenapa kemarin tidak diberikan? Padahal sudah ditandatangani. Nanti saya akan jelaskan. Hutang yang dimiliki secara pribadi oleh klien kami dan RO gitu ya. Ada juga hutang dari perusahaan milik RO yang menjaminkan rumah yang diserahkan kepada klien kami berdasarkan akta kesepakatan. Ya, itu yang perlu dipahami. Bagaimana dengan tunggakan-tunggakan cicilannya? Kami pegang surat-surat dari bank, mulai dari peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, dan ini semua sudah tidak dibayarkan dari sejak Juni 2024. Coba dipikirkan. Jadi ada aset yang menjadi bagian milik klien kami, tapi belum clear dan masih membutuhkan tanggung jawab dari pihak RO sebagaimana disepakati. Ada bukti chatnya kok, sebelum akta kesepakatan memang sudah disepakati bahwa pihak RO yang mau mencicil sampai lunas, sampai beres, tidak dibebankan kepada klien kami. Sebagai seorang ayah yang baik, mantan suami yang baik dan bertanggung jawab. Ya. Namun pada prakteknya tidak dilakukan sampai saat ini. Ruben Onsu ikut angkat bicara melalui sambungan video call handphone kuasa hukumnya kepada awak media kemarin. Ruben mengaku memang sengaja meminta kuasa hukumnya untuk menjelaskan dan meluruskan polemiknya dengan Sarewenda agar tidak simpang siur. Ruben mengaku sudah mencoba berkomunikasi dengan Sarwenda melalui WhatsApp, namun ujung-ujungnya ia memilih melalui kuasa hukum, karena kalau komunikasi secara langsung dengan Sarwenda, maka ujung-ujungnya tidak baik. Akhirnya terus saling menyakiti. Ruben menyayangkan keluhan Sarwenda soal absennya Ruben tidak memberi nafkah anak selama 6 bulan. Namun menurut Ruben, baru 6 bulan absen sudah mengeluh. Bagaimana dengan Ruben sebelumnya yang bertahun-tahun bermandi peluh mencari nafkah untuk keluarga? Ruben pun mengultimatum Sarwenda bahwa jika ia tidak sanggup menafkahi anak-anak, serahkan kepada Ruben yang mengasuh dan membesarkan mereka. Malam Ben. Malam Bang. Sudah Abang klarifikasi semuanya, sudah Abang sampaikan bagaimana kita dijolimin, apa yang menjadi perjuangan kita. Ya teman-teman media juga karena jelasnya Abang menyampaikan apa yang harus disampaikan, jadi nggak ada bertanya gitu loh. Ada pertanyaan nggak? Udah Abang udah jelas semua gitu. Ya. Cuma teman-teman ini kangen, teman-teman ini rindu untuk melihat wajah Ruben, ya. Jadi silakan teman-teman. Oh, sehat tuh. Halo Ruben, sehat tuh. Sehat alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga penjelasan ini tidak menjadi simpang siur. Dimana saya memang meminta Bang Minola untuk menjelaskan dan meluruskan. Terima kasih semua teman-teman media, pastinya ini adalah yang dibanggakan pastinya, tapi mungkin untuk hal yang seperti ini kayaknya memang harus selalu diluruskan. 2 tahun terakhir memang saya lebih banyak diam, saya pikir ini akan usai, tapi ternyata kayaknya menjadi bola liar terus untuk berbagai pihak gitu ya. Nah, ini saya meminta Bang Minola untuk meluruskan berdasarkan data yang saya punya, berdasarkan hal yang saya jalanin. Kan nggak mungkin ya kalau nggak ada, kalau kita selalu bilang baik-baik saja, tapi ternyata memang nggak baik-baik saja gitu. Akhirnya akan menjadi hal yang tidak baik gitu. Tapi ini disampaikan bagaimana itu sudah dilampirkan. Saya sudah mencoba berkomunikasi lewat WhatsApp. Tapi kenapa harus lewat pengacara? Karena komunikasi dengan cara langsung tuh ujung-ujungnya tidak baik. Akhirnya masih terus saling menyakitkan. Justru yang saya lakukan itu adalah supaya tidak saling menyakitkan. Makanya lewat pengacara untuk mengambil jalan tengahnya. Itu yang seperti itu sih. Mudah-mudahan pasukan ini ya bisa meluruskan hal-hal yang kayaknya ini dari sisi kita. Kami tidak pernah bilang siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi mungkin saya menggunakan hak jawab saya saja. Ya, aku sudah lampirkan sih bagaimana saya berkomunikasinya gitu ya. Kalau seandainya mudah nggak akan mungkin saya akan bilang ke pengacara gitu. Tapi kan ini saya cuma minta, kan berdasarkan pengadilan itu kan ada 4-3 ya gitu. Tapi memang hal yang kayak gini memang udah harus dibalikan lagi ke kuasa hukum kita masing-masing gitu. Jalan tengahnya seperti apa gitu. Dan kami tidak, ini hal yang buat saya cuma gini, saya ini ayahnya udah selesai gitu.
Jadi kalau dibahas tentang nafkah tentang ini, kalau baru cari nafkah 6 bulan, ya kemarin-kemarin ketika jadi peringatan jerih payah keringat saya capek pun kemana? Kalian pada kemana semuanya? Gitu, hanya dinilai dari 6 bulan terakhir, gitu. Ya udah, kalau saya tidak sanggup serahkan anaknya ke saya yang membesarkan. Ya udah, kalau saya tidak sanggup serahkan anaknya ke saya yang membesarkan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.